Oke, bisa langsung aja dimulai presentasinya. Oke, sebelumnya saya izin share screen ya, teman-teman. Oke, udah terlihat belum presentasinya? Udah. Sudah. Ya, baik. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning to our dear friends. Today we're gonna discuss about merge sorting. And we are from group 7. And let me introduce myself. My name is Farhan Abian, or you can call me Al, and I will become the moderator of this session. And I'll be explaining about the algorithm of merge sorting. My name Lutfi Al-Ghifari. Next. And I'm Ramadias. Okay, so we're gonna discuss about 3 things in this merge sorting. The first one is the preliminary. We will discuss about the basic of merge sorting and the use of merge sorting and the introductory of merge sorting. And then the second one, we're gonna discuss about algorithm. And we also gonna discuss about how merge sorting works. And then the last one, we're gonna discuss about the source code, or how we type the code, and we're gonna see an example of merge sorting source code in Java language. The first discussion will be led by Lutfi Al-Ghifari. For Lutfi, please. Preliminary. What is the merge sort? Apa itu merge sort? Jadi merge sort is sorting algorithm they use, define, and convert the technique. This algorithm work by dividing its ladder into several smaller parts, and then processing each part separately, and finally combination of the sorting is other part of the get overall sorting list. The sort method is the public method is the call the merge sort algorithm. The sort method is the public method we use called merge sort algorithm. This method check if the array is empty or null, and if not, the merge-sort method is reduced the method and then call itself to split the array into smaller piece, and each part is then sorted by calling itself by joining the smaller part, and the merge method is the method used to be combining the smaller part and array into one larger part. This method is use temporary array to temporarily store data from array to be joined. So is this the next? Jadi apakah merge itu boring? Iya, tentu saja. Jadi kalian hanya perlu ingat 3 hal saja. Next, Farhan. Yang itu DAC. Apa itu DAC? Nah, DAC itu adalah define analysis command. D-nya define analysis command. Nah, kalian tahu nggak PIC itu apa? PIC itu bukan binatang ya. Bukan binatang ini ya, maksudnya bukan. PIC itu adalah pisah, hitung, gabung. Selanjutnya akan preliminary. Jadi di sini ada positif dan negatifnya. Apa itu positif merge sort? Yaitu so invest itu the minimum number of analysis comparison. And the two good for secure data sorting. In it like this the tape drive or hard drive. The three good for slow data access, sorting, so stable drive and hard drive. And in negatifnya, in use of the load memory, do it is the need for room that or the sorting algorithm. Okay, Farhan next. Mungkin selanjutnya akan dibacakan oleh Farhan, teman saya. Okay, so this slide will gonna explain by me. So we're gonna analyze how did the merge sorting work. So as we mentioned before, that we just need to memorize the 3 things. It is DAC. What is DAC? D is
divide, analyze, and combine. Atau di bahasa Indonesia itu adalah dipisah, dihitung, dan digabung. So let's say that we have a line of array filled with this number, right? 4, 7, 3, 9, 2, 5, 11, and 21. So the merge sorting will divide all this array into two big part of array, and then we gonna divide again until it becomes the most smaller pieces. Jadi kita memiliki array yang banyak, misalkan 4, 7, 3, 9, 25, 11, 21. Kemudian kita akan bagi dua menjadi dua grup yang besar, kemudian akan kita bagi dua lagi terus hingga nanti menjadi individual atau menjadi bagian-bagian yang terkecil. Okay, so we're gonna divide it into two big parts ya. Kita akan membaginya menjadi dua grup yang besar. Grup yang sebelah kiri kita namakan left. Itu terdiri dari 4, 7, 3, dan 9. Kemudian di sebelah kanan ada 2, 5, 11, dan 21. So the left part is 4, 7, 3, 9, and then the right side is 2, 5, 11, and 21. Dan ini akan kita panggil seperti itu terus, kanan dan kiri dan kanan, gitu ya. Okay, and then we're gonna divide again into 4 and 7, and 3 and 9. And then the right side, we're gonna divide again into 2 and 5, 11, and 21. Jadi kita bagi lagi. Dari 4, 7, 3, 9, kita bagi dua lagi. 4 sama 7, kemudian 3, 9. Yang sebelah kanan juga sama, 25 dan 11, 21. Nah ini juga sama. Yang bagian kiri ya, paling kiri itu 47 itu juga left side gitu ya, dan 39 itu right side atau sebelah kanan. 25 itu sebelah kiri dan 11, 21 itu sebelah kanan. Kemudian kita akan bagi lagi nih. Jadi bagian lebih kecil lagi. Jadi 4 jadi sama 7 dipisah, 3 sama 9 dipisah. Kemudian ini berarti 2 sama 5 dan yang terakhir 11 sama 21. Oke, ini indeksnya ya, bisa dilihat. Karena kita kan pakai array. Nah, maka ini adalah indeksnya gitu ya. Kalau kita lihat indeksnya, berarti ini kan indeks 0 nih, 4 yang atas, ini indeks 0, mana ya, laser pointer. Nah, ini kan adalah indeks ke 0 gitu ya, ini 1, ini 2, ini 3 gitu. Jadi kita lihat indeksnya, coba kita lihat, kalau kita lihat indeksnya, nah, ini 0, 1, 2, 3. Terus ini jadi 0, 1, kemudian ini 0, 0 ya. Jadi array dengan satuan yang terkecil, yaitu 0 gitu kan. Okay, so after we divide all of these numbers into small pieces, we're gonna analyze. Ya, setelah kita bagi menjadi bagian-bagian yang paling kecil, kita akan analisis sembari kita gabung. Makanya dinamakan pisah, hitung, gabung. Jadi kita akan hitung nih. Kita hitung sambil kita gabung. Oke, gimana cara menghitungnya? Oke. 4 sama 7 atau kita sebutnya left 0, itu sebelah kiri indeks ke 0 itu 4 ya kan. Kita bandingkan dengan bagian kanannya indeks ke 0 berarti 7 ya. 4 sama 7. Karena kita mencarinya ascending ya. Ini kita mencari ascending, maka kita cari mana yang paling kecil. 4 sama 7. Apakah 4 lebih kecil dari 7? Iya, 4 lebih kecil dari 7. Maka 4 ditaruh. Oke, karena sebelah kirinya sudah habis semua, sebelah kanannya langsung kita taruh aja. Gitu ya. Kemudian 3 dengan 9. Kita bandingkan sebelah kiri indeks ke 0-nya 3, sebelah kanan indeks ke 0-nya 9. 3 apakah lebih kecil dari 9? Iya, maka kalau iya, 3-nya kita taruh. Sebelah kiri habis, maka sebelah kanan langsung taruh semua. 9. 2 dengan 5. Apakah 2 lebih kecil dari 5? Iya. Kalau iya, maka ditaruh. Sisanya ada 5 sebelah kanan, maka ditaruh. Gitu, karena tidak ada yang bisa dibandingkan lagi, maka langsung ditaruh aja. Terus 11 dan 21. Apakah 11 lebih kecil dari 21? Iya juga. Maka 11-nya kita taruh. Karena sebelah kiri udah habis, maka sebelah kanan langsung kita taruh. Gitu ya. 11 sama 21. Jadinya. Kemudian kita gabung lagi nih. 47 sama 39. Oke. Sebelah kiri indeks ke 0, 4. Ya. Kemudian kita bandingkan dengan sebelah kanan indeks ke 0. Apakah 4 lebih kecil dari 3? Tidak. Kalau tidak, maka 3-nya yang sebelah kanan kita taruh. Gitu ya. 4 dengan 9. Apakah 4 lebih kecil dari 9? Iya. Kalau iya, maka 4-nya kita taruh. Gitu ya. Kemudian
sebelah kirinya yang 4-nya habis, maka pindah ke 7 gitu kan ya. 7 dengan 9, apakah 7 lebih kecil dari 9? Iya, maka 7 kita taruh. Karena sebelah kiri sudah habis, sebelah kanan sisa 1, maka langsung kita taruh 9. Kemudian 2 dengan 11, ya indeks ke 0-nya kan 2 sebelah kiri, kemudian indeks sebelah kanannya yang ke 0 adalah 11. 2 dengan 11. Apakah 2 lebih kecil dari 11? Iya, maka 2 ditaruh. Gitu ya. Karena 2 ditaruh, maka kita beralih ke 5 gitu ya. 5 dengan 11. Apakah 5 lebih kecil dari 11? Iya, maka 5 kita taruh. Sebelah kiri udah habis nih, sebelah kanan masih ada 2. Kita taruh semuanya. 11 sama 21 langsung kita taruh. Gitu ya. Tidak melalui komparasi lagi. Langsung kita taruh. Oke. Kemudian kita gabungkan lagi. Jadi bagian yang lebih besar lagi. Ya. Indeks ke 0 sebelah kiri 3 kita bandingkan dengan indeks ke 0 sebelah kanan. 3 dengan 2 lebih besar mana? Apakah 3 lebih kecil dari 2 gitu ya bahasanya. Apakah 3 lebih kecil dari 2? Tidak. Kalau tidak, sebelah kanan yang kita taruh. Gitu kan ya. Sekarang kita bandingkan 3 dengan 5. Indeks ke 0 sebelah kiri dengan indeks ke 1 sebelah kanan. 3, apakah lebih kecil dari 5? Iya. Kalau iya, maka 3-nya taruh. Yang sebelah kiri yang kita taruh. Oke, sekarang kita berlanjut ke bagian kiri indeks ke 1, 4 gitu ya. Apakah 4 kita bandingkan dengan indeks ke 1 yang bagian kanan. Apakah 4 lebih kecil dari 5? Iya, karena iya maka 4-nya yang sebelah kirinya yang kita taruh. Gitu kan ya. Oke, sebelah kiri sudah indeks ke 1 sudah. Sekarang indeks kedua. 7 kita bandingkan dengan 5 gitu ya. 7 apakah lebih kecil dari 5? Tidak, karena tidak, maka 5 yang kita taruh. Sebelah kanan yang kita taruh. Oke. Sekarang kita bandingkan indeks kedua bagian kiri dengan indeks kedua bagian kanan. 7 dengan 11. Kita bandingkan. 7, apakah lebih kecil dari 11? Iya, karena iya, maka bagian kiri yang kita taruh. Oke. Tersisa bagian kiri indeks ke-3. Ya, ini 9. 9 kita bandingkan dengan indeks kedua bagian kanan, 11. 9, 11. Ya, 9 kita bandingkan dengan 11. 911. Apakah 9 lebih kecil dari 11? Iya, karena iya kita taruh yang bagian kiri. Terus yang bagian kanan gimana? Kita taruh aja lagi. 11 sama 21 langsung kita taruh. Nah, jadi teman-teman itu adalah mekanisme bagaimana merge sorting itu terjadi. So that is how the merge sorting works. So first we're gonna divide all of these number into smaller pieces, and then we're gonna analyze whether it is bigger or smaller than the other indexes, or it is the same, right? So if it is the same, kalau itu angkanya sama, maka langsung ditaruh saja dua-duanya gitu ya. So after we analyze that, we combine into one big line of array as it is before. Jadi setelah kita hitung, kita gabungkan lagi hingga menjadi bagian yang paling besar dari sebuah array seperti sebelumnya. Okay, so the next slide will be explained by Ramadias. Well, here we will discuss about the code form of merge sort algorithm. Okay, next Al. Nah, ini adalah contoh kode program ya. Ini buat ascending. At the start of program, our group initialized an array with array length is 6, consists of 12, 11, 13, 5, 6, and 7. And then to perform array splitting as previously explained by Al, here we will call the merge sort method with array parameter left index and right index. Jadi buat nge-split array-nya gitu ya, menjadi sub-array, kita panggil metode merge sort di sini. Terus boleh scroll ke bawah, Al. Oh ya. Oh, sebentar.
Oke. Nah, di merge sort ini kita ada dua apa namanya ya? Dua recursive merge sort dengan parameter left index, middle index, and right index. Dan juga di sini ada kita memanggil lagi method merge. Lalu kayak yang udah dijelasin oleh grup-grup sebelumnya, pada recursive merge sort ini kita akan membagi array-array menjadi sub-array hingga hanya terdapat satu unsur array di dalam setiap sub-array yang ada. Terus pada method merge di bawahnya ini kita akan dibuat sebuah array sementara. Di sini kita buat array itu namanya temp array. Dengan ukurannya itu indeks kanan dikurangin indeks kiri ditambah 1. Biar program ini lebih efisien gitu. Nah, terus selanjutnya di method merge ini kita akan membandingkan elemen array pada indeks kiri dan indeks kanan. Elemen array yang lebih kecil itu bakalan kita simpan dulu tuh ke temp array. Habis itu kalau misalkan semuanya udah selesai perbandingannya, array yang tersisa ini kita taruh juga di temp array, tapi setelahnya gitu. Kayak misalkan array yang tadi kita simpan tuh nyampe ke indeks 7. Nah, yang sisanya itu kita simpan di indeks 8 dan seterusnya. Nah, terus kalau misalkan udah semua gitu. Nah, array yang di temp array ini kita balikin lagi ke array yang awal, yang di array itu dimulai dari indeks paling kiri. Dan ya udah gitu. Uh, okay, so congratulations, you just mastered the merge sorting, right? So if there is any question from this class, I, the first one is from Akshal. Please, Akshal, ask your question. Cek, suara saya lancar gak? Lancar. Good. Good. Mungkin pertama saya minta maaf dulu karena saya mau nanyanya dalam bahasa Indonesia aja. I will ask question. Jadi pertanyaan saya itu tadi kan udah dijelasin ya, dari tadi yang algoritma jelasin itu kan datanya itu kan berbeda-beda sama emang tidak terurut. Nah, gimana kalau misalnya dalam merge sort itu algoritmanya gimana sih kalau misalnya datanya itu sudah terurut atau misalnya data nilainya itu ada yang sama? Mungkin kayak gitu sih Al, dan teman-teman kelompok 7 yang lain. Terima kasih. Okay, thank you, brother. Also, a very good question. Okay. The next one is from Ariel Shahwal. Please, Ariel Shahwal, ask your question. Oh ya, sebelumnya mohon maaf ya, agak nge-lag nih jaringan Excel. Sorry. Ya, oke. Ya, jadi saya mau bikin satu pertanyaan dari materi soal ini. Tadi kan di contoh PowerPoint-nya itu hanya ditambahkan jika datanya berupa integer atau angka. Nah, kalau seandainya datanya berupa abjad itu, apakah dapat diurutkan atau dapat disorting itu melalui algoritma merge sort ini? Apakah cuma yang bertipe data integer saja, atau apakah yang data yang berupa abjad misal itu bisa diurutkan juga? Sekian dari saya, terima kasih. Okay, thank you for Ariel Shahwal. So maybe we'll ask for permission to discuss a little bit. We back your time a little bit to discuss about these questions. So we're gonna answer it right away after we find the solution. Thank you.
Okay, so sorry for the pardon. Lutfi Al-Ghifari will answer about Ariel question. So please to Lutfi Al-Ghifari. Halo, itu udah kedengeran. Ya, Tadi Ariel saya ingin mengkonfirmasi lagi tadi tentang pertanyaannya, apakah tentang data abjad ya tadi digunakan dalam merge sort. Ariel? Iya Lutfi. Jadi anggaplah di dalam sebuah array-nya itu data itu bukan bertipe data integer. Anggaplah datanya itu berupa abjad. Nah itu apakah dapat disorting juga melalui algoritma merge sort ini? Ya, oke, jadi saya akan menjawab pertanyaan Ariel, apakah itu bisa atau tidak? Saya jawab bisa, karena data abjad itu dapat diurutkan menggunakan algoritma merge sort. Jadi merge sort ini adalah algoritma yang pengurutan yang berbasis permisalan penggabungan, atau bisa dibilang kita divide and converge. Ini berarti algoritma ini membagi data menjadi data-data yang lebih kecil, yang lebih mudah diurutkan, kemudian menggabungkan kembali dengan cara yang terus. Namun jika kita ingin menggunakan data abjad dalam bentuk array, kita perlu mengubah elemen-elemen tersebut menjadi nilai number terlebih dahulu. Setelah itu kita dapat menerapkan merge sort pada array number tersebut. Setelah array dapat kita urutkan, kita dapat mengembalikan elemen ke representasi ke aslinya dalam bentuk abjad. Jadi dalam kasus data abjad ini setiap huruf dianggap sebagai elemen yang dapat dibandingkan dan disusun dalam urutan tertentu. Ya tadi mirip kayak seperti jelasan Farhan tadi. Misalnya dalam urutan abjad standar, A itu adalah elemen paling terkecil dan diikutin oleh B, C, D, dan seterusnya hingga sampai Z adalah elemen terbesar. Jadi hasil pengurutan yang menggunakan merge sort pada data abjad misalnya D, B, A, C, E akan menghasilkan urutan A, B, C, D, E. Kita diseleksi dulu yang mana data yang lebih kecil. Misalnya A itu data yang lebih kecil, habis itu B data yang lebih besar, C lebih besar, D lebih besar. Apakah udah terjawab pertanyaan saya? Oke, baik. Terima kasih Lutfi. Sudah jelas. Oke, tadi untuk pertanyaan Absyal. Bagaimana jika array yang akan disorting ternyata sudah terurut atau seluruh elemen array-nya sama ya? Jadi buat array yang udah terurut itu merupakan salah satu dari best case dari merge sort ini. Karena tidak diperlukan pemindahan array, jadi prosesnya bakalan lebih cepat dan efisien. Terus untuk kasus yang nilai elemen array-nya sama, pada kasus ini tuh sama kayak yang tadi. Jadi kita nggak perlu pemindahan apapun gitu. Jadi prosesnya bakalan lebih cepat juga. Akan tetapi dalam analisis kompleksitas algoritma, hal ini tuh nggak termasuk dalam best case. Karena best case itu mengacu pada perbandingan dan penggabungan elemen yang berbeda pada array. Kayak gitu. Cukup jelas nggak, Axel? Ya, jelas kayaknya. Oke, Al, bisa ditutup. Okay, so because all the question has been answered, maybe we will gonna just close the discussion. So thank you for all our dear friends, and thank you so much for the conductivity of this discussion. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman karena sudah kondusif dalam menyimak diskusi dan juga sudah cukup kritis untuk menanyakan dari presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you all. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.